Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zakiuddin selaku dosen pengampu kelas analisis kegagalan material. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil analisis kami terhadap analisis kegagalan jalur pipa gas APN dari Pertamina Hulu Energi PH1WJ. Di sini dari anggota kelompok 3 ada diri saya sendiri itu Andika Suryo Caksono, kemudian ada teman saya Agung Rai Triangga, kemudian ada Gimnas Syarno Raffi Hidayatullah, kemudian ada Ihsan Daniel Balayan dan juga ada Putri Nabila Hasan. Di outline presentasi yang akan kami bawakan di sini kami akan membahas latar belakang dan juga data kasus yang kami peroleh, ada material integrity-nya juga yang akan kami bahas, kemudian ada kondisi lingkungan dan juga fluidanya, terus bagaimana kegagalan itu terjadi yang diutamakan oleh kegagalan karena korosi, kemudian integrasi temuan dan juga penyusunan solusi yang strategis. Oke, di bagian yang pertama ini kami akan membahas mengenai latar belakang dan juga data dari kasus yang diperoleh. Jadi dilaporkan bahwa pada dokumen tersebut terjadi kegagalan berupa adanya kebocoran di jalur pipa gas APN milik Pertamina Hulu Energi dari offshore Northwest Java atau PHYONWJ. Nah, data yang meliputi itu ada berupa data lapangan secara garis besar yang mencakup riwayat kebocoran yang repetitif yang terjadi antara bulan Juli tahun 2015 hingga bulan Juli tahun 2016. Kemudian disebutkan juga ada spesifikasi dari materialnya yang meliputi pengujian komposisi kimia dan juga sifat mekaniknya berupa uji tarik pada badan pipanya atau pipe body. Kemudian dijelaskan juga karakteristik lingkungannya yaitu berupa analisis lengkap dari uh, air formasi dan juga yang terdapat di berbagai titik yaitu APNB, D, F dan APNE, A dan juga APNE yang B. Nah, di sini adalah salah satu contoh gambar kegagalan terjadi pada pipa di jalur pipa gas APN PHYONWJ tersebut. Kemudian akan menjadi topik bahasanya adalah apa yang menjadi root cause atau akar permasalahan penyebab kegagalan tersebut dan bagaimana rekomendasinya menurut laporan untuk perbaikan di jalur pipa gas tersebut di masa depannya. Jadi dari data historinya di dokumen tersebut disebutkan bahwa kebocoran itu terjadi secara berulang atau repetitif dalam rentang waktu 1 tahun dengan rinciannya itu sebagai berikut, yaitu dimulai pada bulan Juli tahun 2015, di mana terjadi kebocoran pertama yang terdeteksi di KP 0,028 dengan satu lubang bocor berukuran 14 mm. Kemudian dilanjutkan pada bulan Desember tahun 2015, di mana terjadi peningkatan jumlah titik bocor di KP 0.11112 dengan 3 lubang bocor berukuran 4 sampai 14 mm. Kemudian terjadi kebocoran lagi pada bulan Mei tahun 2016 di mana berlanjut di KP 5.97 dengan bentuk kebocoran berupa 3 lubang bocor yang berukuran 5 sampai 10 mm. Kemudian bulan Juni tahun 2016 cukup rentang 1 tahun kemudian terjadi kebocoran kembali di dua lokasi yang berbeda yaitu di KP 15.2 dengan 2 lubang dengan besar lubangnya 6 sampai 16 mm dan juga pada KP 23.7 di mana terjadi kebocoran di 4 lubang berupa 4 lubang dengan besar lubangnya 10 sampai 20 mm. Dan yang terakhir ditandai dengan kebocoran pada bulan Juli tahun 2016 di mana kebocoran kemudian TP 23.7 dengan 4 lubang bocor yang berukuran 8 sampai 10 mm. Nah, di sini adalah jalur pipa yang dijelaskan pada dokumen tersebut. Yang di sini kami akan membahas mengenai distribusi kebocoran menunjukkan pola terkonsentrasi pada segmen pipa tertentu menuju fasilitas hilirnya. Jadi dari APNA di sini dari hulunya menuju ke hilir di MMC-nya. Di sini bisa kita lihat ini titik-titik yang merah ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan berupa titik-titik daerah-daerah kebocorannya. Nah, pada area hulunya itu jalur utama, jalur 24, jalur yang ini 24, di mana kebocoran awal itu terdeteksi di area dekat APNA, KP 0,028 dan juga 0,112 pada periode Juli sampai Desember tahun 2015. Kemudian pada area hilirnya atau pada jalur distribusinya di jalur 10 itu intensitas kebocoran itu meningkat secara berulang di area yang mendekati terminal MMC yang paling ujung ya menuju area hilir yang terakhir yaitu KP 23.7 dengan total 8 lubang bocor dalam 2 bulan berturut-turut pada tahun 2016. Nah, data tersebut menunjukkan pola kegagalan yang bergeser dari hulu menuju ke hilir dengan akumulasi kerusakan tertinggi yang terkonsentrasi pada segmen pipa 10 inci menuju fasilitas MMC. Nah, di sini ada peta distribusi dan frekuensi kebocoran jalur pipa PN, di mana dominasi di area hilir yaitu kebocoran paling banyak terjadi secara akumulatif di titik terjauh dari sumber awal yaitu di KP 23.7, di mana tadi disebutkan juga pada peta konsep di awal bahwa KP 23.7 ini yang mengalami kebocoran berulang ya berkali-kali, yaitu di mana ditemukan sebanyak 8 total lubang kebocoran dalam 2 bulan yang berturut-turut yang mendekati terminal MMC.
Kebocoran pada jalur 24 inch yaitu atau 24 di jalur 24 itu terjadi di arah hulu yaitu KP 0,028 dan juga KP 0,112. Kemudian kebocoran pada jalur 10 itu terkonsentrasi di area menuju APNB dan juga APNEB dan juga APND. Nah, jalur pipa utama membentang sepanjang 11,9 km dari APNA ke perjalanan pertama lalu berlanjut hingga 49,2 km menuju MMC di mana intensitas kebocoran meningkat seiring bertambahnya jarak. Nah, untuk memastikan validitas analisisnya, identifikasi sampel itu telah diverifikasi sebagai berikut. Jadi ini adalah gambaran kasar data yang diperoleh dari dokumen tersebut untuk memastikan kebocoran-kebocoran. Jadi di sini datanya sebenarnya kalau dalam dokumen tersebut menggambarkan dari kode proyeknya itu seperti apa, kemudian objek yang diambilnya itu apa aja, yaitu pipa dengan kode APN dari kompleks gas PHEONWJ, dan juga lokasi pengambilan data data airnya, yaitu dari APNB, APND, APNF, APNEA, dan juga APNEB untuk mengetahui kondisi lingkungan dari daerah kebocoran tersebut. Kemudian seluruh sampel yang diuji merupakan bagian dari aset strategis APN kompleks di PHONWJ, di mana integritas data dijamin melalui kodifikasi laporan terpusat PHONWJ LRPT 1021 dan metodologi pengambilan sampel air yang mencakup seluruh titik kritis dalam jaringan distribusi gas tersebut. Nah, di sini adalah gambaran kasar bentuk kegagalan yang ditemukan pada jalur pipa tersebut, di mana dalam kondisi internal pipa ditemukan adanya seperti kawah atau krater dan penumpukan produk korosi yang signifikan pada permukaan bagian dalam pipa. Kemudian terjadi karakteristik kerusakan juga, yaitu berupa di laporan tersebut atau di dokumen tersebut menunjukkan adanya lubang kebocoran atau leak holes yang repetitif dengan rentang ukuran diameter antara 4 mm hingga 20 meter. Untuk mengetahui bagaimana kasus yang akan terjadi atau penyebabnya kenapa terjadi hal seperti ini pada kondisi pipanya, maka akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yaitu material integrity. Oke, untuk pertama kita akan melihat untuk komposisi kimianya, di mana kita bisa melihat di sini ada komposisi kimia dari unsur C, Si, Mn, eh, fosfor, sulfur, kromium, molybdenum, Ni, dan Cu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dari karbon itu ada di 0,04 dan di sini masuk ke kategori low carbon steel. Material pipa tergolong low carbon steel karena memiliki kandungan karbon rendah yaitu di 0,04% yang umumnya digunakan untuk pipeline migas. Dan untuk karakteristik materialnya sendiri, kandungan karbon rendah ini meningkatkan weldability-nya, toughness dan ductability sehingga material mampu menahan informasi dan mudah digunakan pada proses pengelasan pipeline. Untuk peran mangan di sini di konsentrasi di 0,97% itu mampu membantu meningkatkan strength, toughness, material serta mendukung performa mekanik pipa selama operasi. Nah, karena kita sudah mengetahui komposisi kimianya, maka kita harus membandingkan dengan eh, API atau Amerika Petroleum Institute yang dimana ini adalah standar pengaturan yang digunakan pada perusahaan migas yang dimana kita menggunakan API specification 5L atau pipeline yang biasa digunakan. Nah, berdasarkan API 5L PSL 1 kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, kandungan karbon maksimum untuk line pipe itu berada pada rentan 0,22 sampai 0,28. Sedangkan material hasil pengujian hanya memiliki kandungan karbon sebesar 0,04%, 0,04%, dan untuk kandungan mangan sebesar 0,97%. Ini masih berada dalam rentan standar API 5L PSL 1. Oleh karena itu, material dinilai masih sesuai dengan karakteristik umum material pipeline migas yang sudah diatur oleh American Petroleum Institute. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tensile test. Untuk tensile propertiesnya untuk non craters itu sendiri tensile strength-nya ada di 515 MPa, yield strength-nya di 481, sementara untuk elongasinya ada di 29%. Sementara yang ada craters-nya sendiri itu ada untuk tensile strength-nya di 500, yield strength-nya di 402, sementara untuk elongasinya di 31. Di sini ada beberapa poin yang dimana itu yield strength-nya menurun dari 481 untuk non creators menjadi 402 yang ada creators-nya, di mana area ini tuh
area creator sendiri itu mengalami weakening lokal. Dan yang kedua, ada indikasi kerusakan, di mana terjadi peningkatan elongasi dari 29% menjadi 31% yang menunjukkan material cenderung lebih mudah mengalami deformasi plastis pada area terkorosi. Di mana ada tiga tahapan, di mana yang pertama ada mechanical degradation. Nah, area yang mengalami crater menunjukkan penurunan yield strength dari 481 MPa menjadi 402 MPa. Penurunan ini mengindikasikan bahwa korosi telah menyebabkan degradasi mekanik lokal pada material pipa. Yang kedua adalah efek localization corrosion. Nah, korosi lokal sendiri itu menyebabkan penipisan dinding dan weakening pada area tertentu, sehingga kemampuan material dalam menahan deformasi plastis juga ikut menurun. Nah, kondisi ini meningkatkan konsentrasi tegangan pada area crater saat pipa menerima beban operasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah failure implication. Nah, area crater berperan sebagai titik lemah pada pipeline karena mengalami penurunan integritas mekanik akibat korosi lokal. Jika terus berkembang, kondisi ini dapat memicu penetrasi korosi hingga menyebabkan pipa mengalami kebocoran akibat kerusakan yang terus berkembang pada pipa. Nah, untuk hasil pengujian tensel sendiri menunjukkan bahwa localized corrosion itu telah menyebabkan penurunan integritas mekanik pada area crater, terutama melalui penurunan yield strength dan weakening lokal yang meningkatkan risiko pipa mengalami kebocoran akibat kerusakan yang terus berkembang. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke metallography examination. Nah, pada metallografinya sendiri ditemukan ada pit bottom, subsurface pit, dan struktur fine ferrite grains pada area cross section material hasil pengamatan dari metallografinya. Untuk struktur mikromaterialnya sendiri itu didominasi oleh fasa ferrit halus yang umum ditemukan pada low carbon style pipeline. Nah, distribusi ferrit yang relatif seragam menunjukkan material awal masih memenuhi karakteristik dasar material pipa migas, yang dimana tadi sudah disebutkan kalau materialnya masih masuk ke dalam standar American Petroleum Institute. Yang kedua, ada mekanisme perkembangan pit. Nah, pitting sendiri terlihat berkembang di permukaan internal menuju bawah permukaan material atau subsurface pit, di mana kondisi ini menunjukkan lokalisasi atau pitting corrosion yang berlangsung secara progresif selama operasi pipeline. Yang ketiga ada implikasi kerusakan, di mana perkembangan subsurface pitting ini itu menyebabkan penipisan lokal dan weakening pada area tertentu. Jika korosi terus berkembang, pitting dapat menembus dinding pipa dan memicu terjadinya kebocoran pada pipeline. Nah, untuk hasil kesimpulannya, hasil metalografi menunjukkan bahwa kerusakan material didominasi oleh mekanisme uh, localized atau pitting corrosion yang berkembang dari permukaan internal menuju bawah permukaan material. Nah, perkembangan surface pitting menyebabkan weakening lokal dan meningkatkan potensi terjadinya kebocoran pada pipeline. Nah, untuk kondisinya akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi lingkungan dan juga fluida dari hasil yang dibawa oleh pipeline tersebut. Jadi, pada visual examination, pada bagian internal pipa menunjukkan banyak pit atau crater, yang artinya dinding pipa bukan rusak karena gaya tarik, beban luar, atau patah mendadak, tapi karena permukaan di dalam pipa bereaksi dengan fluida yang mengalir di dalamnya. Dari data APNB, APNF, APND, dan juga A dan juga APNE B, diketahui bahwa terdapat hidrogen sulfidanya itu absen atau tidak ada. Jadi, ini kemungkinan terjadi karena kita bisa lihat dari faktor pH-nya. Jika pH rendah dilihat sebagai salah satu contributing factor terhadap kegagalan pipa. Jadi, jika pH-nya rendah atau lebih asam, lingkungan internal pipa ini akan menjadi lebih korosif dan korosi ini akan menjadi berkembang secara lokal dan akan menjadi pitting corrosion dan pipa akan mengalami kebocoran. Next. Nah, kemudian kita bakalan membahas dari karakterisasi TDS fluida. Jadi, total dissolved solids atau TDS menunjukkan total mineral atau gram yang terlarut di dalam fluida. Semakin tinggi TDS, maka akan semakin tinggi juga konduktivitas ionik fluida, sehingga proses elektrokimia korosi lebih mudah berlangsung. Dari area APND menghasilkan TDS-nya 185 mg per liter, dan ini merupakan kategori sangat rendah. Kemudian untuk APNB 570 mg per liter, yang artinya
artinya dia itu kategori karakternya rendah, dan APN-B yaitu 33.650 mg per liter yang artinya dia memiliki kategori karakter fluida yang tinggi. APNF memiliki 63.800 mg per liter yang sangat tinggi, dan APNA itu memiliki 157.520 mg per liter yang artinya kategori karakter fluidanya sangat ekstrim. Ketika kondisi operasi berubah, misalnya tekanan turun, temperatur berubah, laju aliran menurun, atau terjadinya percampuran fluida dari beberapa line, zat tersebut bisa keluar dari larutan dan membentuk scale atau deposit pada dinding bagian dalam. Sehingga fluida APN memiliki kandungan padatan terlarut sangat tinggi, mencapai 157.520 mg per liter. Kondisi ini membuat fluida lebih konduktif sehingga mempercepat korosi elektrokimia. TDS tinggi juga dapat memicu pembentukan deposit atau scale pada dinding internal pipa yang memicu under deposit corrosion. Mekanisme ini sesuai dengan temuan pit, crater, dan juga subsurface pit dari metalografi yang tadi sudah dianalisis. Next. Nah, selanjutnya kita bakal menganalisis salinitas fluidanya. Jadi, klorida berbahaya karena dapat merusak lapisan pelindung alami yang terbentuk di permukaan baja. Pada kondisi normal, permukaan baja bisa membentuk lapisan oksida atau produksi korosi yang sedikit menghambat korosi. Namun, ion klorida mampu menembus dan merusak lapisan tersebut secara lokal. Bisa dilihat bahwa kandungan klorid di APN A itu memiliki kandungan kloret yang sangat tinggi, yaitu 103.290 mg per liter, yang mana ini tingkat bahayanya adalah yang sangat ekstrim. Data fluida menunjukkan bahwa kadar klorida ekstrim pada APNA sebesar 103.290 mg per liter. Selain itu, hasil visual dan metalografi menunjukkan adanya crater, pit bottom, dan subsurface pit yang sesuai dengan karakteristik korosi sumuran atau pit corrosion. Nah, di sini kita memakai five voice analysis di mana why pertama, kenapa pipa ini bocor? Karena terjadinya penipisan lokal pada dinding pipa. Dan kenapa dinding pipa menipis secara lokal? Karena terjadinya korosi sumuran atau pitting corrosion pada bagian internal pipa. Kenapa terjadinya pitting corrosion? Karena fluida mengandung ion agresif yang menyerang permukaan baja secara lokal. Dan lalu kenapa ion agresif yang dominan? Karena ion klorida terutama pada APNMA dengan kadar sangat tinggi yaitu 103.250 mg per liter. Dan kenapa kloridanya tinggi menyebabkan kegagalan? Karena klorida merusak lapisan pelindung baja dan mempercepat pembentukan pit dan membuat pit berkembang dan menembus lapisan dinding pipa. Next. Selanjutnya dari hasil fluida tadi, pada data water analysis APNB dan APND memiliki karakter fluida relatif ringan dengan pH basa ringan, TDS rendah, dan klorat rendah. Namun, saat masuk ke area APNF dan APNE, fluida berubah menjadi jauh lebih agresif. Jadi, untuk alurnya yang pertama itu pada APNB dan APND, keduanya ini memiliki pH basa ringan, TDS rendah, dan juga klorat rendah, sehingga potensi korosi dari sisi chemistry masih relatif kecil. Kemudian masuk ke APNF yang menjadi zona transisi menuju fluida agresif. Pada APNF ini terjadi lonjakan besar pada TDS menjadi 63.800 mg per liter dan klorat menjadi 40.170 mg per liter yang menandakan bahwa masuknya fluida yang jauh lebih salin. Nah, kemudian pada APNA adalah titik yang paling kritisnya. Jadi, area ini memiliki kombinasi paling buruk, pH-nya rendah, 5,56, terus juga TDS yang tertinggi 157.520 mg per liter, dan kloratnya sangat tinggi yaitu 103.290 mg per liter. Ini menjadikan APNEA sebagai area dengan fluida paling agresif terhadap pipa. Kemudian pada APNEB tetap berbahaya meskipun TDS lebih rendah dari APNEA. APNEB memiliki pH paling rendah yaitu 5,55 dan klorat tinggi di 21.900 mg per liter sehingga tetap berpotensi menyebabkan korosi internal. Jadi APNE ini berperan sebagai sumber fluida paling agresif. Artinya potensi terjadi internal corrosion dan pitting corrosion semakin besar. Sedangkan titik-titik leak sepanjang jalur menunjukkan dampak distribusi fluida tersebut terhadap pipa. Sehingga dari absennya tadi hidrogen oksida menyebabkan bahwa aliran tersebut akan menyebabkan adanya scale dan juga deposit yang mengendap di dalam pipa tersebut. Next. Baik, untuk bab 4 sendiri yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang paling penting. Bagaimana proses degradasi itu berlangsung
dari kontak pertama fluida agresif dengan permukaan baja sampai akhirnya pipa bocor berulang kali. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan tiga sumber bukti utama dari hasil SEM EDS, analisis fase XRD, sama studi visual tubercules. Nah, yang pertama adalah analisis dari SEM EDS itu sendiri. Nah, di mana secara prinsip EDS itu bekerja dengan menembakkan elektron berenergi tinggi ke permukaan sampel dan setiap unsur kemudian memancarkan sifat sinar X khas yang berbeda untuk tiap elemennya itu sendiri. Dari pola energi sinar X tersebut, kita bisa mengetahui komposisi unsur ada area yang akan kita analisis. Nah, karena SEM ini dikompresikan, kita tidak hanya melihat bentuk dari permukaannya itu sendiri, tapi kandungan kimia pada area tersebut. Dari citra SEM bisa dilihat di sini ada dua morfologi utama yang terlihat, yaitu struktur asikular, di mana ini bentuknya seperti jarum-jarum yang halus dan saling menyilang, dan juga ini bertumpuk. Morfologi ini diasosiasikan dengan pertumbuhan produksi korosi tertentu yang terbentuk cepat di lingkungan yang agresif. Nah, yang kedua itu adalah struktur nodular yang bentuknya itu berupa gumpalan kecil yang lebih bulat dan juga lebih padat dan tersebar di antara struktur asikular yang tadi. Nah, dua morfologi yang berbeda ini menunjukkan korosi yang terjadi bukan mekanisme tunggal, tapi ada beberapa proses yang berlangsung secara bersamaan. Nah, boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke data kuantitatif dari EDS itu sendiri. Yang pertama ada iron atau besi, di mana ini mendominasi kedua spektrum, yaitu sekitar 68,4% di spektrum pertama dan 58,1% di spektrum yang kedua. Sebenarnya ini kondisinya normal karena material pada dasarnya itu memang baja karbon. Jadi unsur Fe ini menjadi baseline bahwa produk korosi yang dianalisis memang berasal dari degradasi dinding pipa itu sendiri. Yang kedua ada oksigen sekitar 20-26%. Ini berikatan dengan Fe membentuk iron oxide yang nantinya dikonfirmasi pada XRD sebagai Fe2O3 ataupun hematite. Kehadiran oksigen yang ini menunjukkan di beberapa area pipeline masih terdapat dissolved oksigen atau oksigen yang terlarut yang cukup untuk memicu oksidasi besi. Lalu ada unsur karbon di mana cukup tinggi sekitar 9 sampai 13% karena ini kemungkinan berasal dari sisa organik fluida, produk karbonat atau biofilm hasil aktivitas bakteri. Nah, biofilm ini lapisan organik tipis yang terbentuk akibat kolonisasi mikroorganisme di permukaan logam. Lalu ada unsur Cl atau klorida di mana ini paling diagnostik dalam investigasi ini karena walaupun kadarnya cukup kecil, tapi keberadaan klorida di dalam produk korosi membuktikan bahwa ion klorida itu lebih aktif dan terlibat dalam pembentukan pitting corrosion itu sendiri. Nah, klorida ini mampu merusak lapisan pasif tipis pada permukaan baja secara lokais, begitupun lapisan pasif dalamnya. Lalu ada unsur selanjutnya yaitu sulfur, di mana keberadaan sulfur ini menunjukkan adanya aktivitas sulfate reduction bakteria atau bakteri sulfur. Nah, selanjutnya ada unsur sulfur di mana ini penting karena adanya aktivitas sulfate reduction bacteria atau SRB, di mana bakteri hidup dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Jadi SRB ini dia akan mereduksi sulfat menjadi sulfida yang bereaksi dengan besi membentuk iron sulfide. Nah, selanjutnya di sini yang paling di-highlight adalah klorida dan sulfur itu sendiri. Next. Nah,
Di sini ada analisis fase XRD. Kalau tadi EDS dia akan memberikan informasi terkait unsur, sedangkan XRD ini dia akan memberikan informasi terhadap fase kristalnya. Karena XRD ini menembakkan sinar X ke sampel serbuk dan mengukur sudut difraksi yang dihasilkan oleh bidang-bidang kristal. Nah, dari XRD sendiri ini kita menemukan dua fase utama. Yang pertama ada fase dominan yaitu iron sulfide dan ada fase minornya yaitu hematite. Nah, temuan ferro iron sulfide tadi itu sebagai fase dominan adalah temuan yang paling penting karena dari FES itu sendiri dia merupakan terbukti adanya aktivitas SRB yang tadi dan adanya H2S corrosion di dalam analisis kami sendiri. Nah, next. Nah, di sini jadi FES itu di sini bisa memiliki dua skenario yang sama-sama berbahaya. Yang pertama ada microbially influence corrosion. Jadi di mana di sini SRB tadi seperti Desulfobrio spesies itu hidup di bawah deposit atau tuberkel tadi pada permukaan internal pipa. Nah, bakteri ini dia akan menggunakan sulfat sebagai aseptor elektronnya dan akan menghasilkan sulfida. Di sini ada reaksi yang terbentuk yaitu sulfat ditambah 8 ion hidrogen ditambah dengan 8 elektron, dia akan menghasilkan ion sulfida dan 4 molekul air. Di mana di sampingnya adalah terkait reaksi pembentukan FeS di mana ion besi 2 positif itu dia akan bereaksi dengan ion sulfida dan akan menghasilkan iron sulfide-nya itu sendiri. Nah, di skenario 2 yaitu skenario korosi H2S di fase terlarut di mana gas H2S ini dia akan terlarut dalam fluida produksi meski tidak terdeteksi dalam sampel air karena kemungkinan dia sudah terurai. H2S ini akan bereaksi langsung dengan besi membentuk FeS dan disebut sweet to sour corrosion dalam produksi migas. Reaksi yang terbentuk adalah besi bereaksi dengan hidrogen sulfida menghasilkan iron sulfide dan gas hidrogen. Lalu besi akan bereaksi dengan dua molekul asam klorida dan hidrogen sulfida menghasilkan iron klorid, iron sulfide dan gas hidrogen di dalam lingkungan yang klorida. Nah, FeS yang terbentuk ini akan bersifat konduktor dan membentuk localized galvanic cell dan bertindak FeS tadi bertindak sebagai katoda sedangkan bajanya akan bertindak sebagai anoda dan ini akan membuat FeS itu sangat berbahaya karena terbentuk arus korosi lokal yang mempercepat penipisan baja di sekitar deposit FeS. Next. Nah, di sini hematat itu sebagai fase minornya karena terdapat zona-zona di mana oksigen terlarut itu tersedia. Nah, Fe2O3 ini walaupun relatif stabil, tapi dia bisa membentuk deposit atau scale pada permukaan pipa dan menciptakan lingkungan bagi SRB untuk berkembang di bawahnya. Dan di sini pola koeksistensi dari FeS dan Fe2O3 mencerminkan gradien oksigen dalam sistem. Artinya apa? Artinya di dalamnya ada zona dalam pit yang bersifat anaerobik dan zona permukaan deposit yang bersifat lebih aerobik. Dan ini salah satu penyebab dari localized corrosion berkembang secara progresif. Next. Di sini ada studi visual tubercles. Jadi dari visual examination tadi kita temukan tubercles atau gundukan produk korosi di permukaan internal pipa. Nah, keberadaan ini menonjol dari permukaan internal pipa di mana yang pertama ada inisiasi pit yang kecil dipicu oleh ion klorida yang merusak lapisan pasif secara lokal. Lalu akumulasi produk korosi di pit yang mulai menumpuk dan terbentuk tudung semi permeable di mana oksigen akan sulit berdifusi ke dalam pit sehingga kondisi di bawah deposit itu menjadi semakin anaerob. Dan lingkungan anaerob itu terbentuk di mana SRB mulai aktif menghasilkan sulfida lokal. Lalu ada tuberkelnya menjadi matang karena korosinya udah berkembang akibat kombinasi pitting, aktivitas SRB tadi dan differential aeration selnya itu sendiri. Nah, jadi lapisan luar tuberkel ini relatif keras dan tidak larut serta
ini eh, di bawah lapisan keras ini terdapat lapisan yang lebih. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu bagian 5, di mana di sini akan dijelaskan mengenai integrasi dari temuan-temuan sebelumnya serta penyusunan solusi strategis. Boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin dijelaskan terlebih dahulu tentang peran utama dari seorang project manager, di mana project manager dan strategic advisor memiliki tanggung jawab untuk menginterpretasikan seluruh hasil investigasi teknis menjadi dalam suatu kesimpulan strategis yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan akar penyebab kegagalan serta menyusun rekomendasi mitigasi. Di mana seorang project manager ini memiliki tiga tugas pokok yang dibagi menjadi tiga, yang itu yang pertama integrate, di mana nantinya dia akan mengintegrasikan seluruh temuan. Di dalam kasus ini nanti akan diintegrasikan penemuan dari kimianya, mekanikal, SEM, serta metalografi menjadi sebuah kesimpulan yang terpadu. Lalu yang kedua akan membuat sebuah root cause, di mana menentukan penyebab utama serta mekanisme yang berkontribusi terhadap kebocoran pipa yang berulang. Lalu yang terakhir akan memberikan rekomendasi, di mana akan diberikan sebuah strategi mitigasi yang praktis serta kerangka monitoring untuk mencegah kejadian terulang itu tidak dapat kembali. Boleh di next. Oke, ini mungkin ada 4 penemuan sebelumnya, di mana untuk penemuan pertama itu chemical composition, di mana material pipa itu sendiri tergolong sebagai baja karbon rendah, di mana kandungan karbonnya itu yang terkandung sekitar 0,04%, di mana komposisi ini itu sesuai dengan grade API 5L dan tidak ditemukan cacat material. Akan tetapi material tersebut memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap korosi apabila tidak tanpa pelindungan. Lalu yang kedua ada water analysis, di mana ditemukan konsentrasi klorida yang sangat tinggi dan juga pH yang rendah serta kandungan total besi yang sangat tinggi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi air salin dan juga asam yang sangat agresif. Lalu untuk penemuan ketiga itu dari sektor SEM, EDS dan juga XRD, di mana produk korosi itu mengandung Fs serta Fe2O3. Secara morfologi itu menunjukkan struktur bakteri berbentuk batang yang mengkonfirmasi adanya aktivitas sulfate reducing bacteria atau SRB. Lalu untuk penemuan terakhir atau penemuan keempat yaitu dari sisi sektor metalografinya, di mana hasil pengujian metalografi menunjukkan bahwa kawah korosi, pit serta pitting bawah itu permukaan di bagian dalam dinding pipa. Struktur mikro menunjukkan butir ferit halus serta pola pitting bersifat terarah dan terkonsentrasi pada permukaan internal. Boleh di next. Oke, di sini dibuatlah sebuah root cause determination, di mana untuk primary root cause sendiri itu korosi internal akibat microbiologically influence corrosion atau MIC yang dikombinasikan dengan korosi pitting akibat klorida. Ada 3 faktor utama, yaitu kadar klorida yang tinggi, di mana klorida sendiri itu merupakan senyawa yang dapat merusak lapisan pasif pada baja, sehingga memicu terjadinya pitting pada permukaan dinding bagian dalam. Lalu untuk yang kedua itu kondisi asam, di mana lingkungan asam sendiri juga mempercepat pelarutan besi secara elektrokimia. Dan juga lingkungan asam itu dapat menghambat pembentukan lapisan pelindung atau protective scale. Lalu yang ketiga itu aktivitas SRB, di mana besi sulfida atau FeS itu terkonfirmasi melaluinya pengamatan melalui XRD, di mana bakteri itu berbentuk batang pada citra SEM yang mengkonfirmasi bahwa adanya koloni SRB aktif yang dapat menghasilkan H2S, sehingga menyebabkan korosi lokal tambahan di bawah deposit. Boleh next. Oke. Oke, selanjutnya ada corrosion mechanism, bagaimana bisa terjadi. Yang pertama yaitu ada di lingkungan Cl yang tinggi, di mana kontak dengan air itu yang berkadar klorida tinggi. Lalu yang kedua passive layer breakdown atau kerusakannya atau luruhnya lapisan pasif. Lalu yang ketiga itu pit initiation at surface, di mana di sini terjadinya korosi pitting pada permukaan. Lalu yang keempat itu ada SRB colony establishment atau pembentukan koloni SRB. Lalu yang kelima itu true wall perforation atau perforasi atau tembus pada dinding pipa. Dengan adanya 4 supporting evidence, di mana secara visual dapat terlihat bahwa kawah korosi dan juga terbekal pada permukaan. Lalu secara XRD itu terdapat senyawa Fs yang terkonfirmasi. Lalu secara analisis EDS itu terdeteksi Cl dan juga S pada matriks produk, serta secara tensile test itu pada area kawah korosi yield strength itu menurun. Boleh di next. Oke, di sini dibuatlah 3 mitigation recommendation, di mana untuk yang pertama itu adalah tindakan secara langsung atau
segera, di mana yang pertama adalah injeksi biocide untuk menekan aktivitas koloni SRB pada seluruh segmen pipa yang terdampak. Lalu terapkan corrosion inhibitor tipe pembentukan lapisan atau film forming amine type di mana yang diaplikasikan pada dinding internal pipa sehingga mengurangi serangan elektrokimia. Lalu yang ketiga yaitu lakukan operasi pigging untuk menghilangkan endapan besi, sulfida dan akumulasi biofilm dari bagian dalam pipa. Lalu untuk rekomendasi jangka pendeknya yaitu pasang sistem monitoring kualitas air secara online untuk mengatur pH, klorida, besi serta jumlah mikrobiologi pada titik-titik utama jaringan pipa. Lalu implementasikan juga program injeksi bahan kimia seperti dosing biocide dan juga penambahan inhibitor secara berkelanjutan berdasarkan hasil analisis air. Lalu yang ketiga itu ganti segmen yang mengalami korosi paling parah. Lalu untuk secara jangka panjangnya yaitu terapkan lapisan internal tahan korosi, misalnya epoxy coating atau semen mortar lining pada pipa pengganti. Lalu yang kedua itu pertimbangan peningkatan material menjadi CRA atau corrosion resistant alloy atau baja karbon berlapis high grade untuk segmen kritis. Lalu bentuk juga siklus monitoring rutin secara berbasis RCFA yaitu untuk meliputi analisis kimia berkala serta inspeksi metalografi tahunan. Boleh di next. Oke, di sini ada rutin RCFA monitoring flowchart-nya, di mana yang pertama yaitu scheduled inspection trigger, yaitu dilakukan setiap kuartal dan saat terdeteksi adanya anomali. Lalu yang kedua water quality analysis, yaitu kita menganalisis pH, klorida besi, serta jumlah mikroorganisme yang terdapat di dalam pipa. Lalu yang ketiga itu chemical composition check, di mana verifikasi kesesuaian material pipa terhadap standar I atau ASTM. Lalu yang keempat, mechanical testing, di mana kita akan menguji kekuatan tariknya, yield strength, serta elongasi pada area pit. Lalu yang kelima, gunakanlah analisis menggunakan SEM, EDS, atau XRD untuk mengidentifikasi produk korosi, morfologi SRB, serta pemetaan unsur. Dan yang keenam yaitu metallographic examination, yaitu nanti akan dilakukan monitoring kedalaman pitting, penampang lintang, serta struktur mikro dan juga propagasi retak. Dengan output yaitu adanya laporan laju korosi, rencana dosing biocide, estimasi sumber pakai, serta daftar prioritas penggantian pipa. Boleh next. Oke, di sini ada 4 hasil kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu untuk yang pertama adalah pipa APEN mengalami kebocoran berulang akibat microbiology influence corrosion atau MIC yang dikombinasikan dengan pitting agresif akibat klorida. Lalu seluruh metode laboratorium seperti uji kimia, uji tarik, SEM, EDS, XRD, dan serta metalografi itu secara bersama-sama dapat mengonfirmasi model kegagalan yang sama. Lalu injeksikan biosat segera dan juga pemberian corrosion inhibitor merupakan langkah awal yang sangat penting dalam jangka panjang. Menengah diperlukan pergantian segmen pipa dan juga dalam jangka panjang itu diperlukan pelapisan atau lining atau peningkatan material untuk memastikan integritas pipa yang berkelanjutan. Serta yang terakhir itu flowchart monitoring RCFA yang diusulkan menyediakan kerangka yang terstruktur dan dapat diulang untuk deteksi ini secara intervensi tepat waktu guna mencegah kejadian kebocoran di masa depan di seluruh kompleks APL. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.